Ku suka kabar Injil ke teman-temanku. Ku suka kabar Injil pada semua. Ku suka kabar Injil di desa, di kota. Ku kabarkan Injilku selama-lamanya. Wah, Kak Melvin lagi nyanyi Ku Suka Kabar Injil. Wah, Kak Melvin ini pasti suka menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman Kak Melvin. Betul nggak? Oh iya, betul dong pastinya. Nah, Kak Melvin, minggu ini nih, hari ini gereja kita ini pekan misi loh. Oh, pekan misi. Berarti pekan kita untuk mengabarkan Injil, iya nggak? Iya betul. Nah, kita juga mau ngajak adik-adik nih. Ya, senang untuk mengabarkan, menceritakan Tuhan Yesus ke teman-temannya. Oh ya, bagus benar. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan ibadah yaitu tentang mengabarkan Injil dalam pekan misi. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 让一切赞美、尊敬、荣耀都归于上帝。 Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan untuk Tuhan kita. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang mengabarkan Injil. Tuhan berkati, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mazmur nomor 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita akan memuji Tuhan kita, Yesus Kristus.
星星，挂在天上放光明，好像许多小眼睛，一闪一闪亮晶晶，万物都要赞美你。这是天父伟大的创造，星宿海洋全都属于他。我手造多么奇妙可畏，我与万物齐声赞美你，赞美你，赞美你，我的一生都要赞美你。哈利路亚，哈利路亚，我与万物齐声赞美你，赞美你，赞美你，我的一生都要赞美你。哈利路亚，哈利路亚，我与万物齐声赞美你。Mari kita bersama-sama membacakan amanat agung Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matthew chapter 28 verses 18 until 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age." 马太福音28章18到20节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau misalnya Tuhan memanggil saya untuk bermisi, untuk mengabarkan Injil ke tempat yang orang belum jangkau sebelumnya, saya akan lakukan. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik.
Dan yang kedua, kita tidak akan pernah bisa lari dari rencana Tuhan. Seperti Yunus, kita bisa berusaha jauh, tapi Tuhan akan melakukan dengan caranya, dengan mujizatnya, untuk membawa kita kembali pada jalan Tuhan. Karena rencana Tuhan dan jalan Tuhan ada yang terbaik. Jadi kalau memang saya, atau mungkin adik-adik sekalian, dipanggil untuk mengabarkan Injil, untuk bermisi di tempat yang tidak pernah terjangkau sebelumnya, doakan, gumulkan, Tuhan akan persiapkan, Tuhan akan sediakan, dan Tuhan berkati selalu. Haleluya, amin. Ya, pasti bersedia untuk melayani di ladang misi, karena sebagai pelayan Tuhan kita pasti punya tugas untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada. Jadi kalau Tuhan menempatkan kita jauh di sana, kita harus datang ke sana, kita beritakan Injil sesuai dengan anugerah atau talenta yang telah Tuhan percayakan pada kita. Jadi kalau ditanya, mau gak pelayanan misi di tempat yang jauh di sana? Ya pasti saya bersedia. Kalau memang itu sebuah panggilan dan kita sudah berdoa, kita gumulkannya, ya kita pergi pasti. Mungkin ke tempat yang orang belum jangkau sebelumnya, misalnya tempat-tempat dari saudara sepupu kita yang tidak perlu saya sebut namanya ya. Oke. Akhirnya kita sampai ke Korea. Nami Ayuna. Kak Aileen punya pertanyaan. Pertanyaan apa? Lagi liburan kok tanya-tanya apa? Tanya Kak. Jadi kan kakak akan melayaninya di SKY. Kakak pernah nggak kepikiran untuk melayani di tempat lain? Melayani di tempat lain ya? Pertanyaan yang menarik. Jujur ya, akhir-akhir ini kakak ada sih memikirkan rencana itu. Benar? Beneran? Ya dong, kalau Tuhan panggil kakak harus melayani ke tempat lain untuk ngabarkan Injil ke tempat lain kan kakak harus mau taat, ya kan? Kalau Aileen gimana? Mau nggak? Kenapa? Susah ya jawabnya ya? Iya. Oh, wajar sih. Awal-awal ketika kakak memikirkan pertanyaan ini pun kakak pun susah. Soalnya kan kita udah tinggal di rumah yang enak, lingkungan yang aman, makan 3 kali sehari. Betul. Kalau kita mau pergi pelayanan misi kan kita nggak tahu itu tempatnya di mana kan, bahasanya berbeda, lingkungannya berbeda, orang-orangnya berbeda. Tapi setelah kakak pikir lagi, masih banyak loh orang-orang yang belum pernah dapat kesempatan untuk bisa mendengarkan Injil. Makanya itu yang menggerakkan hati kakak. Kalau Tuhan memang panggil kakak untuk pergi melayani, di manapun kakak akan pergi. Apalagi akhir-akhir ini kakak ada loh nonton video dari seorang misionaris. Mau tahu enggak? Nah, undang siapa itu Kak? Mau tahu? Mau. Ya udah, kita jalan dulu, kita cari pohon yang bisa kita duduk biar kita tuh nggak panas ya. Oke? Yuk jalan. Wah, cantik banget ya. Iya. Amy Beatrice Carmichael. Dia adalah seorang misionaris yang lahir pada tanggal 16 Desember 1867 dan meninggal pada tanggal 18 Januari 1951. Dia adalah misionaris Kristen Irlandia di India. Nah, di India dia membuka panti asuhan dan juga mendirikan yayasan misi di Donapur. Dia melayani di India selama 55 tahun loh tanpa cuti. Bahkan dia juga telah menulis 35 buku tentang pekerjaan misionarisnya di India. Amy pernah menerima panggilan untuk bekerja di antara gadis-gadis pabrik di Manchester pada tahun 1889. Nah, dari sinilah yang bisa membuat dia bagaimana dia bisa pindah ke pekerjaan untuk menjadi seorang misionaris di luar negeri. Meskipun dia menderita neuralgia. Nah, neuralgia ini adalah penyakit yang membuat seluruh tubuhnya jadi lemah dan sakit, yang membuat dia harus terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu. Pada tahun 1887, tepatnya di konvensi Keswick. Saat itu, Amy mendengar Hudson Taylor. Hudson Taylor ini adalah seorang pendiri China Inland Mission.
Hudson berbicara tentang kehidupan misionaris. Nah, segera setelah Amy mendengarkan apa yang Hudson sampaikan, itu membuat Amy jadi yakin akan panggilannya untuk melayani menjadi seorang misionaris. Amy akhirnya melamar ke China Inland Mission dan dia tinggal di London di rumah pelatihan untuk para wanita. Di situ dia bertemu dengan seorang penulis dan misionaris yang pergi ke China yang namanya adalah Mary Geraldine Guinness. Yang Mary ini nih mendorong si Amy untuk benar-benar cepet-cepet deh kerjain pekerjaannya menjadi seorang misionaris. Amy menunda karir misionarisnya dengan China Inland Mission dan akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan Church Missionary Society. Dari sini nih cerita bagaimana akhirnya Amy Carmichael bisa melayani di India. Awalnya Amy pergi ke Jepang dan dia tinggal di sana selama 15 tahun. Tapi dia menderita neuralgia lagi di sana. Akhirnya dia harus kembali ke rumah. Nah, Dek, setelah masa pelayanannya yang singkat di Ceylon di Sri Lanka, dia pergi ke Bangalore, India. Nah, di situ dia itu ditugaskan oleh Yayasan Misi Zenana Gereja Inggris. Nah, pekerjaan misi Amy yang paling menonjol itu adalah pekerjaan dia dengan gadis-gadis dan wanita muda. Karya pelayanan Amy yang sangat luar biasa itu adalah dia menyelamatkan anak-anak gadis India dari prostitusi agama. Anak-anak itu dibawa ke kuil Hindu yang pada dasarnya adalah gadis-gadis muda tuh. Mereka dipersembahkan kepada para dewa. Kemudian biasanya itu mereka dipaksa loh untuk menjadi pelacur untuk mendapatkan uang bagi para pendeta di kuil Hindu itu. Nah, keluarga India tuh yang miskin seringkali menjual anak-anak mereka ke kuil-kuil jika mereka tuh nggak mau merawat anaknya lagi, atau jika mereka butuh uang ekstra, atau jika mereka nggak mau nanggung kehidupan anak-anaknya, gitu deh. Nah, Ibu Amy Carmichael ini mendirikan Donafur Fellowship pada tahun 1901 ya, untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, Donafur ini terletak di Tamil Nadu, 30 mil dari ujung selatan India. Nama tersebut berasal dari Count Dona yang awalnya mendanai para misionaris Jerman pada awal abad ke-19. Nah, di situ dari Count Dona itu ada pendeta Thomas Walker yang kemudian dia mendirikan sebuah sekolah. Persekutuan Carmichael mengubah Donafur menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari 1.000 anak yang terselamatkan dari masa depan mereka yang suram. Nama saya Prina. Sejak muda, saya dijual ke kuil. Kami para gadis dipaksa kerja dan melakukan hal yang tidak baik. Teman-teman tidak ada yang berani melawan pemimpin kuil karena
pasti akan dihukum. Saya sudah tidak tahan lagi tinggal di kuil dan melakukan hal yang tidak diinginkan. Saya mau melarikan diri. Singkat cerita, saya berhasil melarikan diri. Saya dibawa ke tempat Ama, seorang ibu yang menjadi sosok ibu bagi kami. Dia adalah Amy Carmichael. Ama melindungi kami, menahan kami agar kami tidak dikejar dan dibawa kembali ke kuil. Ama juga melindungi kami agar kami tidak kembali ke keluarga kami yang menginginkan kami kembali ke kuil. Semakin hari, semakin banyak para gadis yang diselamatkan Ama. Banyak yang bertanya, apa yang membuat kami begitu tertarik kepada Ama? Itu karena cinta. Ama mencintai kami. Dek, untuk menghormati budaya India, Amy berserta dengan teman-teman di organisasinya itu mereka menggunakan pakaian India loh. Dan bahkan Amy memberi nama India kepada anak-anak yang sudah Amy selamatkan. Amy sendiri mengenakan pakaian India. Bahkan Amy mewarnai kulitnya dengan kopi hitam. Dan sering sekali dia melakukan perjalanan jauh di jalan-jalan India yang panas dan berdebu untuk dia menyelamatkan, walaupun hanya satu anak aja yang mengalami penderitaan. Saat melayani di India, Amy Carmichael menerima sepucuk surat dari seorang wanita muda yang sedang mempertimbangkan hidup sebagai seorang misionaris. Perempuan muda itu menanyakan hal seperti ini. Seperti apa ya kehidupan misionaris itu? Amy Carmichael pun membalas. Kehidupan misionaris hanyalah kesempatan untuk mati.
Pada tahun 1912, uang dan para pekerja itu tersedia untuk membantu mendanai sebuah rumah sakit di Donafur. Pada tahun 1913, Donafur Fellowship melayani 130 gadis. Lalu pada tahun 1918, Donafur menambahkan sebuah rumah untuk anak laki-laki. Banyak yang lahir dari mantan pelacur kuil. Sementara itu, pada tahun 1916, Carmichael membentuk ordo agama Protestan yang disebut Sister of the Common Life. Nah, Dek, Ama Amy Carmichael meninggal di India pada tahun 1951 pada usianya yang ke-83 tahun. Nah, Ama Amy meminta agar di kuburannya tuh nggak usah ada batu nisan apapun, nggak usah ada tulisan apapun. Dan kuburannya itu ada di Donafur loh. Namun anak-anak asuhnya menempatkan ada satu tempat mandi burung di atasnya dengan kasih tulisan yang begitu sederhana, yaitu Ama. Nah, tempat mandi burung ini adalah tradisi dari negara Inggris. Nah gitu deh, itulah teladan dari Ama Amy Carmichael sebagai seorang misionaris. Dia melakukan itu akhirnya mengilhami banyak orang loh, kasih teladan ke banyak orang, akhirnya orang-orang tergerak juga untuk melakukan pekerjaan seperti yang dia lakukan, yaitu seorang misionaris. Lalu banyak sekali perkataan-perkataan dia tuh yang memberikan satu pelajaran buat kita. Nah, salah satunya nih, kakak suka banget nih sama ini nih. Ini adalah hal yang aman untuk mempercayai dia. Dia di sini adalah Tuhan untuk memenuhi keinginan yang dia ciptakan. Kak, kalau prostitusi ya. Iya. Nah. Masih ada ya Kak sampai sekarang? Wah, puji Tuhan ya udah nggak ada. Nih, pada tahun 1948, India nih resmi melarang prostitusi kuil. Nah, itu tepatnya 3 tahun sebelum Ama Amy meninggal. Berarti Kak itu hadiah terindah dari Ama Amy ya Kak? Iya, hadiah terindah dari Tuhan untuk Ama Amy, karena selama pelayanan dia akhirnya ada hasilnya, yaitu prostitusi kuil itu udah langsung dihilangkan pada tahun 1948. Begitu deh. Keren ya Kak? Keren dong. Kan ada Tuhan yang selalu membantu Ama Amy. Kak, lalu Kak kayak gimana nasib Donafur Fellowship. Donafur Fellowship sampai saat ini masih ada. Walaupun Ama Amy udah nggak ada, Donafur Fellowship sekarang itu diambil alih. Jadi orang India yang mengelolanya. Di Donafur Fellowship sekarang sudah ada rumah sakit loh. Bahkan mereka ada perkumpulan wanita yang setiap tahunnya mereka mengadakan Natal bersama. Nah gitu. Akhirnya teladan dari Ama Amy membuat orang India itu tetap terus melanjutkan pekerjaan Ama Amy. Ama Amy itu bisa loh menjadi berkat untuk orang-orang di India walaupun Ama Amy sudah nggak ada. Keren. Keren. Nah tuh udah dengar cerita dari Ama Amy? Gimana? Jadi Dede mau nggak jadi berkat juga kayak Ama Amy? Mau nggak? Buat orang-orang bisa loh kamu jadi berkat. Mau? Mau. Kalau mau, yuk
kita sama-sama baca ya. Ini di Alkitab loh. Di Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21. Buka Alkitabnya di handphonenya. Jangan cuma main game aja ya. Kita juga harus baca Alkitabnya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita teladan bagaimana kita harus ikut Tuhan Yesus ya. Nih ya, bacanya bertanggapan ya. Kakak baca duluan, nanti Aileen baca, habis itu kakak, nanti terakhir 21 kita baca sama-sama. Oke, ada nak? Yohanes 17 ayat 18 mana? 18 sampai 21. Kakak duluan ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah dek, dari ayat-ayat firman Tuhan ini yang kita baca, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu meneladani Tuhan Yesus, sehingga orang-orang nih yang lihat kita, mereka itu tahu bahwa kita ini adalah utusan dari Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang satu kesatuan dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menginjili orang-orang bisa jadi percaya, sehingga rencana kerajaan Allah itu bisa terrealisasikan. Oke? Berarti Kak, emangnya kita harus semua jadi hamba Tuhan? Kalau kita semua jadi hamba Tuhan, siapa yang akan jadi pengusaha dan siapa yang jadi petani? Betul juga ya. Kalau gitu, untuk jawab pertanyaan Aileen nih, gimana kita video call hamba Tuhan kita ya ada di Pontianak. Walaupun kita lagi di Korea, mereka di Pontianak cuma beda 2 jam kok ya. Ini sekarang baru jam berapa? Baru jam 11 lewat. Di sana masih jam 1 kok. Kita video call dulu ya. Kita cari siapa ya? Enaknya Bu Maria. Habis itu nanti Bu Maria akan kumpulkan hamba-hamba Tuhan lain untuk jawab pertanyaan kita ya. Oke. Kita telepon dulu. Nih, cari kontaknya. Nah, ini dia. Oh, tunggu ringing. Itu dia. Hai, Bu Maria. Apakah semua orang dipanggil mengabarkan Injil? Oh, tentu. Yesus kan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridnya. Yesus suruh semua orang pergi loh. Murid Yesus itu pertama-tama pergi. Setelah itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pergi. Ya jelas, karena kita semua yang sudah mengalami yang kasih Tuhan patut untuk berbagi pada orang lain. Ya, panggilan untuk memberitakan Injil adalah panggilan semua orang percaya. Jadi setiap orang percaya, mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Kita semua terpanggil untuk mengabarkan Injil. Ya, sebagaimana seharusnya respon kita kepada kasih karunia Tuhan bagi kita. Apakah semua orang harus tinggalkan pekerjaan lalu jadi misionari? Oh tidak, kalau semua tinggalin pekerjaan, siapa yang cari nafkah untuk keluarga kan? Nah, ada orang jadi dokter, tapi dia jadi missionary yang jadi dokter. Dia diutus ke tempat di mana perlu dokter dan sekaligus dia menceritakan Yesus kepada pasien-pasiennya. Nah, ada orang yang dia menjadi desainer. Nah, dia diutus pergi ke tempat yang perlu profesi dia, dan di tengah-tengah orang yang belum percaya, dia sharingkan iman kepercayaannya kepada Yesus. Ya, maka tidak perlu tinggalkan pekerjaan, justru pakai pekerjaan kita untuk mengabarkan Injil, ya. Karena Tuhan memanggil kita tidak hanya menjadi misionari, tapi juga di tempat kita bekerja, profesi, itu juga satu panggilan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang khusus dipanggil untuk menjadi misionari, seperti itu. Tidak harus, karena
melalui profesi kita, melalui pekerjaan kita, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Untuk mengabarkan Injil tidak harus kita meninggalkan pekerjaan kita, apalagi untuk menjadi misionaris. Nah, untuk mengabarkan Injil bisa juga kita lakukan di mana kita berada, di rumah, di tengah keluarga, di sekolah, di tempat kita bekerja. Kalau firman Tuhan katakan di ujung-ujung bumi kita bisa memberitakan Injil, yaitu di mana kita berada, di situ kita memberitakan Injil. Apakah ada yang mau taat dan ada yang tidak mau taat kalau dipanggil Tuhan? Ada. Yang taat itu adalah orang yang tunduk. Yang tidak taat itu orang yang keras kepala. Nah, kalau keras kepala, kalau Tuhan masih mau pakai dia, Tuhan akan menundukkan dia. Tuhan akan membuat keras kepalanya hilang. Ya, ada loh yang sengaja melawan. Dan akhirnya dia pasti akan sadar, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dan tidak berhasil. Dan dia bisa kecewa loh. Ada orang yang bilang, saya nggak bisa. Tapi waktu dia mau taat, heran, Tuhan pakai dia. Dan akhirnya dia itu bisa menjadi seorang misioneri ya, ataupun hamba Tuhan yang luar biasa loh. Karena Tuhan yang memampukan dia. Ada ya, tentu ada orang-orang yang mungkin karena banyak pertimbangan, ya banyak alasan sehingga dia tidak mau untuk menaati panggilan Tuhan. Tentu ada seperti itu. Ya, ada orang-orang tertentu mereka berusaha untuk menghindari, untuk tidak mau taat pada panggilan Tuhan. Misalnya Yunus, dia melarikan diri tetapi akhirnya Tuhan juga memanggil dia dan dia pergi. Ya, untuk memberitakan Injil ini juga menjadi satu pergumulan tiap orang ya. Ada yang meresponinya dengan taat, ada yang masih tawar-menawar, ada juga yang akhirnya menolak sama sekali. Apakah Tuhan akan mempersiapkan seseorang kalau mau mengutusnya ke ladang misi? Pasti. Tuhan itu dia kan yang merancang kan. Dia kalau sudah pilih, contoh pilih Maria Wu, maka dia persiapkan Maria Wu. Maria Wu bilang gak mau ke Kalimantan. Tuhan sengaja atur dia ke Kalimantan. Melarikan diri dari Indonesia, lari ke Hong Kong. Tuhan tangkap dia di Hong Kong. Dan Tuhan utus dia ke Kalimantan. Nah itu dia. Maka Tuhan bisa persiapkan kita loh. Contoh bahasa yang kita pakai kan. Kita bisa kembangkan bahasa yang kita suka. Nanti Tuhan pakai bahasa kita itu. Lalu contoh, ada talenta kita. Musikkah, mengajarkah sebagai seorang guru ya, ataupun sebagai seorang konselorkah. Semua talenta ini Tuhan persiapkan. Nanti kalau Tuhan mau kita layani kelompok ini, orang ini, di tempat ini, yang perlu ini, rupanya ya jadi deh. Semuanya berhasil ya. Maka Tuhan persiapkan. Nah anak-anak, persiapkan diri ya. Apa talentamu, kembangkan. Lalu nanti satu saat tanya Tuhan, Tuhan mau pakai saya di mana? Saya siap. Oke? Ya, bye-bye. Ya, saya yakin ya, karena sebenarnya Tuhan ketika memanggil seseorang itu dari kecil, dari proses pertumbuhan, pengalaman hidup tuh dia sudah mulai dipersiapkan, dibentuk oleh Tuhan. Tentu sebagai seorang misioneri dia juga perlu dipersiapkan, diperlengkapi bukan hanya dari segi pengetahuan teologi, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan misi juga perlu diperlengkapi. Ya, pasti ya Tuhan akan mempersiapkan dengan cara Tuhan. Bagaimana dia mempersiapkan orang-orang tertentu untuk pergi memberitakan Injil. Tokoh-tokoh Alkitab itu begitu banyak ya, kita lihat bagaimana Tuhan membentuk dia, mempersiapkan dia sampai pada satu waktu dia akhirnya pergi untuk memberitakan Injil. Nah, kalau Tuhan ingin memakai seseorang untuk memberitakan Injil, apalagi itu ke ladang misi, dia akan mempersiapkan. Ya, dia akan mempersiapkan agar orang yang dipanggil bisa atau siap untuk masuk ke ladang misi.
Wah, udah dapat jawabannya nih dari para hamba Tuhan. Kalau gitu, udah kita dadah dulu sama mereka ya. Dadah. Makasih ya. Dadah. Nanti dibawain oleh-oleh kok. Nah, Dek, sekarang kan kamu udah dengarkan jawaban dari para hamba Tuhan. Nah, kalau jadi pertanyaan-pertanyaan kamu tadi udah terjawab dong kan? Sudah, Kak. Ya, sudah. Kalau gitu sekarang kakak mau ajak kamu untuk kita ingat satu ayat yang tadi kita baca, yaitu di Yohanes pasal 17 ayat 18. Buka lagi. Yohanes 17 ayat 18. Yuk. Oke. Yohanes 17 ayat 18. Nah, sama-sama ya. Yesus berkata, "Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Nah, untuk ayat ini kakak sering loh renungkan karena kakak kan udah mulai terpikir nih mau pergi, kayak kalau Tuhan panggil kakak mau pergi. Nah, ini kakak ada ubah sedikit nih biar jadi satu yang kasih ingat kan kakak terus. Ya, nih caranya gini. Sama seperti Allah, ya, sama seperti Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia. Sekali lagi ya. Sama seperti Allah telah mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian pula Yesus telah mengutus kita ke dalam dunia. Oke ya. Wah, udah dapat satu ayat firman Tuhan yang begitu bagus. Kita berdoa ya. Lipat tangan, kakak pimpin dalam doa ya. Adek ikutin dalam hati aja ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman-Mu. Bahkan kami juga belajar teladan dari seorang Ama Emi yang memberikan kami teladan yang begitu luar biasa ya Tuhan. Bagaimana dia mau dengan hati yang penuh dengan kesungguhan melayani di ladang misi, di ladang yang tidak mudah untuk dia jalani, tapi dia bisa memberikan kasih yang begitu luar biasa kepada anak-anak di India. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami. Jikalau memang Engkau memanggil kami untuk memberitakan Injil kemanapun, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mau taat mendengarkan panggilan-Mu, sehingga kabar Injil ini bisa tersampaikan ke seluruh dunia, kabar bahagia ini bisa tersampaikan kepada siapapun, sehingga bagaimana rencana kerajaan-Mu bisa terlaksana ya Tuhan. Bantu kami Tuhan, pimpinlah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, udah selesai baca Alkitab. Jalan-jalan lagi. Masih banyak yang belum kita kunjungi. Yuk. Kita juga mau makan makanan Korea yang enak. Yuk. Kak Melvin dan adik-adik semua, kiranya lagu yang mau kita nyanyikan ini menjadi dekat kita. Kita tuh mau kabarkan Injil ke teman-teman. Ke Terus, saudara-saudara kita. Ke mama papa juga boleh. Ke kakek nenek juga boleh. Kita mau kabarkan Injil ke semua orang. Roh Kudus akan menolong kita. Yuk kita nyanyikan lagu Ku Suka Kabar Injil. Kabar Injil ke teman-temanku, ku suka kabar Injil pada semua. Ku suka kabar Injil di desa di kota, ku kabarkan Injilmu selama-lamanya. Roh Kudus menolongku, sucikan hatiku, kasih
buka kabar Injil di desa di kota, ku kabarkan Injilmu ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia, ke seluruh dunia. Nah, sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa dikirimkan ke rekening gereja, tambahkan angka 11. atau antar ke kantor gereja. Dan jangan lupa harus selalu Membaca Alkitab dan berdoa. Ibadah kita telah selesai. Kita akan doa Bapa kami. Kemudian Bu Maria akan memberikan doa berkat. Yuk kita berlutut.主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Anak-anak, mari kita lipat tangannya, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia, juga mengutus anak-anak ke dunia, menguduskan anak-anak dalam kebenaran, sehingga apapun yang diberitakan anak-anak tentang kabar keselamatan akan diterima dan dipercayai oleh orang lain. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan berkati. Sampai jumpa.